nikel, yang dimana pada perdagangan kemarin ini berakhir ditutup turun dalam ya hingga 3,58%. Terus timah juga kemarin ditutup turun hingga 3,02%. Tembaga juga kemarin ditutup mengalami penurunan hingga 1,56%. Untuk IHSG kita yang pada perdagangan kemarin yang berhasil ditutup menguat, ini juga ditopang adanya aksi net foreign buy yang mencatatkan sebesar 126,18 miliar rupiah, dan secara year to date kumulatifnya ini mencatatkan sebesar 862,40 miliar rupiah. Dan saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign buy pada perdagangan kemarin, ini terdapat saham BBRI, Goto, BMRI, PTBA, dan MBKA. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign sell, ini terdapat saham BBCA, BBNI, Adaro, UNVR, dan ICBP. Oke, untuk proyeksi IHSG kita pada hari ini, kami memperkirakan pergerakan IHSG masih bisa melanjutkan penguatannya atau bullish ya kembali dengan area titik support dan resisten, yakni berada di level area 6.800 hingga ke level area 6.930. Dan untuk berita globalnya, kita masih dari perdagangan Wall Street semalam ya, yang dimana kita ketahui bahwa 3 indeks Wall Street pada perdagangan semalam ini berhasil ditutup kompak menguat dengan penguatan tertinggi itu terdapat di indeks Dow Jones ya, dan itu diikuti dengan S&P 500 dan juga indeks Nasdaq-nya. Penguatan tersebut juga mengikuti dari imbal hasil treasury note mereka, yang dimana treasury note mereka yang bertenor 10 tahun naik 7 basis poinnya menjadi 4,07%. Saat ini investor sedang mempertimbangkan mengenai prospek adanya kenaikan suku bunga lebih lanjut dan juga suku bunga tetap ya lebih tinggi untuk waktu yang cukup lama. Selain itu, investor juga memperhatikan mengenai rilisnya data tenaga kerja Amerika Serikat, yang dimana pada bulan Februari, tepatnya 25 Februari, di mana rilisnya data klaim pengangguran ini mencatatkan penurunan 2.000 ya dari minggu sebelumnya yang mencatatkan 190.000, dan ini mencatatkan di bawah ekspektasi pasarnya yang sebelumnya mencapai 195.000. Dan selain itu, klaim lanjutan yang berakhir pada 18 Februari yang dimana juga mencatatkan bahwa adanya penurunan sebesar 1,65 juta dari minggu lalunya yang mencatatkan sebesar 1,66 juta. Dan pada kuartal 4 2022, di mana biaya tenaga kerja ini mencatatkan kenaikan sebesar 3,2% secara Q-on-Q ya, dan lebih cepat dari estimasi awalnya yang sebesar 1% secara Q-on-Q. Tetapi kalau kita lihat secara Q-on-Q-nya, di mana ini menyatakan sedikit pelambatan ya dari kenaikan di kuartal 3 2022, ya ini sebesar 6,9%. Oke, untuk selanjutnya, ya ini ada berita saham ya, atau berita emiten yang dimana saham Avia atau PT Avian Tbk ini berhasil mencatatkan laba bersih di tahun 2022-nya sebesar 1,40 triliun rupiah. Lalu yang kedua ada emiten JSMR atau PT Jasa Marga Tbk, yang dimana JSMR berhasil membukukan
kenaikan laba bersihnya mencapai 70%-an, mencapai sebesar 2,75 triliun rupiah di tahun 2022. Yang ketiga ada emiten PTBA atau PT Bukit Asam Tbk, di mana PTBA berhasil membukukan kenaikan laba bersihnya di tahun 2022-nya. Nah, ini mencatatkan kenaikan sebesar 58,8% atau sebesar 12,57 triliun rupiah. Oke, selanjutnya ada rekomendasi teknikal ya, yang dimana pada hari ini kita memberikan 4 saham rekomendasi. Yang pertama ada saham AMRT. Kami melihat pergerakan saham AMRT ya secara jangka pendek maupun menengahnya masih bisa bergerak bullish, dan kemungkinan pergerakannya bisa mencapai ke area resisten terdekatnya atau resisten pertamanya, ya ini berada di level area 3070, dan untuk area resisten keduanya berada di level 3130. Dan untuk stop loss-nya juga kita perhatikan, ya misalkan pergerakan Anda tidak mampu bergerak menguat, maka yang stop diberikan ini berada di level area. Rekomendasi yang kedua, ya ini ada saham Elsa. Kami melihat pergerakan saham Elsa secara jangka pendek maupun menengahnya masih bisa bergerak menguat. Hal ini terlihat di mana secara indikator stokastik pergerakan saham Elsa ini masih bergerak ke area uptrend ya. Dan kita lihat juga secara teknikal ya, yang dimana pada perdagangan kemarin pergerakan teknikal dari Elsa ini berakhir ditutup menguat dengan membentuk pola, kalau kita lihat bullish ya, dan berhasil juga membentuk gap up-nya ya, dan kemungkinan pergerakannya masih bisa bergerak menguat. Dan untuk area tradingnya ini berada di level area 326, dan untuk area target price pertamanya ya ini berada di level 348, dan jika misalkan pergerakannya mampu menuju area resisten pertama atau target price pertamanya, maka kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai ke area target price kedua, yang ini berada di level area 364. Dan untuk stop loss-nya juga sudah diperhatikan. Jika misalkan pergerakan saham tersebut yang bergerak menguat, maka perhatikan stop loss yang telah kami berikan, yakni berada di level area 304. Oke, selanjutnya rekomendasi yang ketiga, yaitu ada saham NISP. Kami melihat pergerakan saham NISP juga secara jangka pendek maupun menengahnya masih bisa bergerak bullish ya, melihat di mana pergerakan dari indikator stokastiknya yang pada perdagangan kemarin ini berhasil membentuk pola golden cross, dan pergerakannya juga berhasil naik ke atas ya, melewati area oversold-nya, dan kemungkinan pergerakan dari NISP akan bisa bergerak menguat hingga mencapai ke area resisten pertamanya, ya ini berada di level area 805 ya untuk level resisten pertama, dan jika bisa bergerak mampu menembus area resisten tersebut, maka kemungkinan program bisa menunjukkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level area 815. Dan untuk area stop loss-nya juga harus kita perhatikan. Jika pegang tidak mau bergerak menguat, maka perhatikan area stop loss yang telah kami berikan, yakni berada di level 765. Oke, selanjutnya rekomendasi saham keempat, kami melihat pergerakan saham BH ini pergerakannya di mana secara jangka pendek masih bisa bergerak menguat, di mana kalau kita lihat secara teknikal ya, bahwa pergerakan BH ini pergerakannya masih menuju ke area uptrend ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan dari BH ini secara indikator sudah berhasil melewati uji level di MA 90-nya, dan kemungkinan pergerakan BH masih secara jangka pendek masih bisa bergerak menguat dengan area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 920. Dan jika misalnya pergerakan mampu menembus area resisten terdekatnya ini, maka kemungkinan pergerakannya masih bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua yang berada di level area 945.
Dan untuk stop loss-nya juga harus tetap diperhatikan. Jika misalnya pergerakan tidak mau bergerak menguat, maka perhatikan stop loss yang telah kami berikan, ya ini berada di level area 810. Oke, untuk rekomendasi kita yang pernah kita berikan pada tanggal 22 Februari 2023, yakni di mana saham Tugu ini telah berhasil mencapai area sell on strength pertamanya, ya ini berada di level 2, di level area 2120 ya, untuk resisten area sell on strength pertamanya. Dan kedua, ya ini saham SSIA yang dimana ini pernah kami berikan rekomendasi pada 27 Februari 2023 lalu, yang dimana juga pergerakannya juga sudah mencapai ke area sell on strength pertamanya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk sesi yang pertama. Kita ke sesi yang kedua, yaitu sesi Q&A. Namun sebelum melanjutkan ke sesi yang kedua, untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir dalam webinar ya, kita pada pagi hari ini, silakan yang mempunyai pertanyaan mengenai saham-saham yang mau dibahas pada pagi hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan kita beri waktu 1 hingga 3 menit ke depan untuk Bapak Ibu mencatatkan pertanyaan-pertanyaan yang mau dibahas pada hari ini ya, mengenai saham-sahamnya. Jadi cukup memberikan kode sahamnya saja ya ke kami, dan nanti akan kita bahas satu persatu dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi di sesi yang kedua, yakni sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Jadi kami ingatkan kembali, jika masih Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan mengenai yang mau dibahas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu dari pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Dan jika misalnya waktunya memungkinkan, akan kita bahas semuanya dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Kita langsung saja dari pertanyaan pertama dari Bapak Hendra mengenai saham PNLF dan Alsa ya. Kita lihat. Oke, kita lihat lebih dahulu saham PNLF. Oke, kita lihat saham PNLF ya. Kalau kita lihat pada perdagangan kemarin, PNLF ini ditutup melemah 1,42%, dan pelemahan tersebut dikarenakan kalau kita secara volume terjadinya ada aksi jual ya. Nah, pada hari ini kami melihat pergerakan PNLF sih, kalau secara jangka pendeknya pergerakannya masih bisa menguat ya. Hal ini terlihat di mana secara indikator stokastik pergerakannya masih bergerak naik ya. Dan dari tingkat volumenya juga kalau kita lihat bahwa pergerakannya masih berada di area positif, dan kemungkinan pergerakan dari PNF kalau kami lihat
ini akan melanjutkan area posisi uptrendnya ya, dan kemungkinan pergerakan pada hari ini PNLF bisa bergerak ke area resisten pertamanya terlebih dahulu, yakni berada di level area 438 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya ini bisa menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten keduanya, yakni berada di level area 475. Dan jika misalkan pergerakan PNF tidak mau bergerak menguat, maka juga tetap perhatikan supportnya ya. Jadi tetap kita berikan area titik supportnya, yang dimana jika pergerakan tidak mau bergerak menguat, maka untuk area titik support PNF-nya berada di level area 390. Oke, kita lihat saham berikutnya, ya ini ada saham Elsa. Untuk saham Elsa, kita lihat bahwa pergerakannya pada hari ini, saham Elsa ini dibuka, kalau kita lihat pada pagi ini dibuka menguat ya, menguat tipis 0,60% pada pagi hari ini. Dan nampaknya kalau kita lihat yang terjadi pada hari ini, Elsa ini akan cenderung bergerak mengalami koreksinya terlebih dahulu ya, walaupun pada pagi ini buka menguat. Hal ini terlihat di mana secara pergerakannya Elsa ini terjadi ada akumulasi jual ya, dan terdampaknya pergerakan Elsa pada hari ini akan mengalami koreksi terlebih dahulu, mengingat di mana pergerakan Elsa pada perdagangan 2 hari lalu ini ditutup menguat ya, dan nampaknya pergerakan pada ini akan cenderung bergerak turun hingga ke area supportnya, yakni berada di level area 328 untuk titik support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area support pertama, mungkin pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area titik support kedua, yakni berada di level area 320. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Wisbert Lois mengenai saham Cimori, BPCA, ISAT, dan BBNI ya. Kita lihat saham Cimori. Untuk saham Cimori, kita lihat bahwa pada pagi ini Cimori bergerak dibuka menguat ya 1,39%, dan nampaknya pergerakan Cimori pada pagi hari ini atau pada hari ini akan cenderung bergerak menguat, melihat di mana dari indikator stokastik yang saat ini pergerakannya sudah berhasil melewati area oversold-nya, dan diikuti dengan dia juga berhasil membentuk pola golden cross pada perdagangan 2 hari lalu dan masih menunjukkan penguatan, dan kemungkinan pergerakan Cimori secara jangka pendek akan bergerak menguat terlebih dahulu hingga ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level area 4.460 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan mampu menembus resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level area 4.700. Dan nampaknya pergerakan saat ini akan pergerakannya, kalau kita lihat tren, sedang membentuk pola uptrendnya kembali ya, setelah dia sempat bergerak ke area downtrend ya pada perdagangan sepekan lalu, dan nampaknya pergerakannya akan bergerak menguatnya hingga ke area resisten terdekat yang telah kami berikan pada tadi pagi ini berada di level 4.406 BCA ya. Untuk saham BBCA, kita lihat bahwa pada hari ini BBCA dibuka menguat 0,58%, dan pergerakannya dibuka juga dengan dia itu ya apa namanya dibuka gap up ke atas ya, dan dimana dia juga berhasil melewati dari uji level 434-nya, dan nampaknya pergerakan dari BBCA sendiri akan cenderung masih bisa bergerak menguat,
Dan kemungkinan pergerakan dari PPCA kalau kami lihat dari sini masih akan cenderung semua hingga mencapai ke area resistennya yang terdekat atau resisten pertamanya, ya ini berada di level area 8.725 ya untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan berhasil menembus resisten pertamanya, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke level area resisten kedua, yakni berada di level 8.825. Oke, selanjutnya kita lihat saham BBNI ya. Untuk BBNI, kita lihat bahwa pada pagi hari ini saham BBNI masih belum ada pergerakan, dan namun kalau kita lihat secara candle, BBNI ini membentuk pola doji ya, doji stop, dan nampaknya pergerakan BBNI pada pagi hari ini akan cenderung bergerak menguat, di mana kalau kita lihat dari candle-nya bahwa pembukaan hari ini membentuk pola doji stop, dan kalau kita lihat secara indikator stokastik, pergerakan indikator stokastik di BBNI ini juga bergerak area positif ya, yang dimana pergerakannya ini naik dengan dia sempat membentuk pola golden cross yang pada perdagangan kemarin, dan pada hari ini kembali melanjutkan kenaikannya, dan nampaknya pergerakan BBI saat ini akan cenderung bergerak menguat ya terlebih dahulu hingga ke area resisten terdekatnya yang ini berada di level area 8.950 untuk level resisten pertama. Dan jika misalnya pergerakan menemukan resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa menemukan hingga ke area resisten keduanya, yakni berada di level area 9.150. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya kita lihat adalah saham ISAP. Untuk ISAT, kita lihat bahwa pergerakan ISAT ini secara tren pergerakannya bergerak uptrend ya, dan nampaknya pergerakan pada hari ini pergerakan ISAT masih bisa menunjukkan penguatan. Terlihat di mana secara indikator stokastik saat ini pergerakannya masih dari atas ya, walaupun terlihat saat ini pengujiannya sedang menunjukkan adanya pola trade cross, namun kita lihat pergerakannya pada ini bagaimana jika misalnya pergerakan stokastiknya ini membentuk ke atas, membentuk dengan area golden cross, maka kemungkinan pergerakannya menguat ya kembali ya. Dan selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat di mana secara signal MACD pergerakannya ini berada di area uptrend ya. Terus kalau kita lihat dari sini bahwa pergerakan dari indikator MACD ISAT ini pergerakan masih uptrend ke atas ke area positif, diikuti dengan histogram MACD yang dimana pergerakannya masih bertahan di area positif. Jadi pergerakan hari ini kami melihat ISAT sendiri masih cenderung bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 7.000 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya berhasil melewati area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level area 7.100 ya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada saham Pegas. Untuk saham Pegas, tampaknya pergerakan Pegas saat ini masih berada di area uptrend ya, dan nampaknya pergerakan pekan masih melanjutkan penguatan atau uptrendnya kembali, melihat di mana secara indikator stokastik ini pergerakannya masih uptrend ke atas ya ke arah positif, diikuti dengan dari MACD yang dimana kalau kita lihat secara indikator MACD pergerakannya juga sudah mulai berada di area positif ya secara histogram MACD-nya. Begitupun dengan dari signal MACD, di mana kalau kita lihat bahwa hari ini pergerakan signal dari MACD set ini pergerakan naik ke atas ya, dan kemungkinan pergerakan dari saham Pegas kalau kita lihat saat ini masih bisa bergerak menguat
mengikuti pola indikator dan pola indikator stokastik yang yang pergerakannya masih kompak bergerak positif. Jadi kemungkinan pergerakan pegas kami melihat masih akan cenderung bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya. Yang ini berada di level area 1640 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke area resisten kedua, ya ini berada di level area 1660 ya untuk level resisten keduanya. Dan untuk area supportnya tetap kami berikan ya Bapak Ibu, jika misalkan pegas tidak mampu bergerak menguat, maka pegas bisa bergerak turun hingga ke area support yang kami berikan, ya ini berada di level area 1570. Oke, selanjutnya kita lihat saham BRIS. Saham BRIS kita lihat bahwa pada hari ini saham BRIS dibuka dengan membentuk pola dojista ya. Dan pembukaannya pada pagi hari ini dibuka menguat 0,32%. Dan nampaknya kalau kita lihat pergerakan BRIS akan masih menunjukkan penguatan di mana terlihat di tingkat dari trendline-nya yang masih berada di area uptrend diikuti dengan indikator dari stokastik yang juga pergerakannya masih berada di area uptrend ya. Dan begitu pun dari MACD pun ya kalau kita lihat secara signal, pergerakan signal MACD dari BRIS ini pergerakannya masih bergerak di area positif ya. Jadi sehingga kami menilai pergerakan BRIS pada hari ini masih bisa bergerak kuat hingga ke titik area resistennya. Ya ini berada di area level terdekatnya terlebih dahulu. Ya ini berada di level 1625 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level area 1685 ya. Oke, selanjutnya kita lihat saham Akra. Kita lihat saham Akra pada hari ini. Nampaknya pegangan Akra pada hari ini masih menunjukkan penguatan ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan Akra saat ini masih berada di area uptrend ya. Dan nampaknya pergerakan hari ini Akra masih menunjukkan penguatan terlihat dari tingkat volumenya yang masih ada akumulasi buy ya. Dan selain itu dari indikator stokastik juga kalau kita lihat bahwa pergerakan Akra masih menguat di area overbought-nya. Dan kita lihat pola pembentukannya dari indikator stokastiknya di mana pergerakannya ini masih bertahan di area overbought diikuti dengan peningkatannya yang bergerak naiknya. Dan selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa pergerakan saham Akra ini secara indikator MACD secara signal dan maupun histogramnya ini pergerakannya masih mencatat kenaikan di area positif ya. Dan kita lihat bahwa dari histogram MACD-nya ini pergerakan saham Akra ini masih bergerak naik ke atas ya, dengan histogramnya yang semakin hari semakin meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Dan secara signal dari MACD juga kalau kita lihat polanya uptrend naik ke atas ya ke area positif. Jadi nampaknya pergerakan Akra saat ini masih bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai ke area resistennya, ya ini berada di level area 1480 ya untuk level resisten terdekatnya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini kita lihat saham ASA ya. Saham ASA, kita lihat bahwa pada hari ini ASA ini kalau kita lihat secara histori ya, ASA ini pergerakannya masih berada di area uptrend ya. Namun kita lihat secara trennya, yang di mana pergerakan ASA ini sudah berhasil mematahkan pola uptrend-nya secara jangka pendek.
Dan kita lihat pergerakannya ini sudah menembus area trendline supportnya yang dimana ini adanya penurunan dan nampaknya pergerakan asa kami melihat saat ini akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu hingga ke area supportnya yakni berada di level area 880 support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan support pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area support kedua, yang ini berada di level area 850. Pergerakan asa yang menurun ini juga dikarenakan kalau kita lihat dari indikator stokastik, di mana pergerakannya juga sudah mulai adanya jenis beli dan kita terlihat di mana sudah mulai bergerak turunnya dengan dia membuka dead cross dan kemudian pergerakannya akan cenderung bergerak ke area oversold-nya ya, ke area cenderungnya. Dan selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat di mana pergerakan signalnya juga sudah mulai bergerak turun ke bawah dengan dia membentuk dead cross ya. Dan secara histogram juga kita lihat MACD juga pergerakannya juga saat ini cenderung bergerak turun ke bawah ke area negatif. Jadi pergerakan berasa akan cenderung bergerak koreksi atau turun terlebih dahulu ke area support terdekatnya yaitu ada di tempat 880 hingga ke 850. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ya ini ada BMRI. Untuk saham BMRI, kita lihat bahwa pagi hari ini BMRI ini berhasil membentuk pola doji dan nampaknya kalau kita lihat secara jangka pendek, pergerakan BMRI ini masih cenderung bisa bergerak menguat, di mana kalau kita lihat pergerakan BMRI, cara tren ini masih bergerak uptrend ya, kalau kita lihat. Dan selain itu, dari tingkat volume juga pergerakannya masih menunjukkan ada akumulasi baik diikuti dengan indikator stokastik yang di mana pergerakannya masih uptrend ke atas ya. Dan nampaknya pergerakan BMRI pada hari ini masih bisa bergerak menguat hingga menuju ke area resisten terdekatnya, ya ini berada di level area 10.300 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya mampu menembus area resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan penguatan hingga ke area resisten keduanya, yakni berada di level area 10.450. Dan untuk titik supportnya juga tetap kami berikan ya Bapak Ibu, jika memang yang tidak mau bergerak mohon, maka perhatikan ada titik supportnya yang kami berikan, yakni berada di level area 10.000. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya, ASA tadi sudah kita bahas ya. Kita lanjut ke saham Elit. Untuk saham elit, kita lihat bahwa hari ini elitnya bergerak menguat ya 1,75% pada pagi hari ini. Namun kalau kita lihat cara tren pergerakan saham elit ini, kemungkinan pergerakannya masih berada di area downtrend ya. Dan kalau kita lihat secara dari trennya, kita lihat secara indikator stokastik yang dimana juga pergerakannya bergerak downtrend juga ya, seperti pola indikator membentuk bola candlenya. Dan nampaknya pergerakan elit saat ini
penguatannya ini cukup terbatas ya, mengingat di mana secara tingkat volume dan juga pergerakan stokastika ini cenderung bergerak turun ya, sehingga kami menilai pergerakan saham elit pada hari ini akan cenderung bergerak mengalami penurunan atau koreksinya terlebih dahulu hingga ke area supportnya yang ini berada di level area 162 untuk relatif support pertamanya, dan jika pergerakannya menembus support pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan pelemahan hingga ke area support keduanya yang ini berada di level 150. Dan untuk area resistennya kalau kita lihat memang penguatannya yang terjadi pada hari ini akan cukup terbatas mengingat dari indikator volume dan indikator story yang masih bergerak turun, namun resistennya juga tetap membuktikan jika misalkan pergerakan saham elit ini mampu memberikan keadaan dengan dia berhasil menembus area resisten trendnya ya. Jadi untuk dari area resisten terdekatnya kalau perkirakan bisa mencapai ke area level 178. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini saham ESA ya, kita lihat. Untuk saham ESA, kita lihat bahwa pada pagi hari ini ESA bergerak di buka menguat 1,45%. Dan kalau kita lihat secara pola candle-nya, ESA ini pergerakannya cenderung bergerak agak ini ya, mengalami downtrend ya. Kalau kita lihat jarak pendeknya sendiri. Dan kalau kita lihat cara pola mainnya ESA ini, kalau kita lihat di mana pergerakan ESA ini, di mana dia 3 hari penurunan, 1 hari naik, dan nampaknya pergerakannya kalau kita lihat secara jangka pendek ESA ini memang untuk hari ini ya penguatannya akan terbatas ya, melihat di mana tingkat volumenya yang masih kecil diikuti dengan pergerakan dari MACD-nya juga yang masih pergerakannya masih kecil ya. Dan nampaknya kalau kita lihat pergerakan ESA secara jangka pendek masih bisa bergerak menguat terlebih dahulu ke area resisten terdekatnya, yakni berada di level 1060 untuk level resisten pertamanya. Dan jika bisa bergerak menembus area resisten pertama, maka kemungkinan bergerak bisa lanjut penguatan hingga ke area resisten kedua, dan ini berada di level 1090 ya. Namun jika bisa bergerak tidak mau bergerak menguat, maka perhatikan area supportnya karena bisa saja bergerak turun. Melihat di mana pola dari M sendiri ini yang cenderungannya pergerakan sangat volatile sekali ya, dikarenakan volume yang kecil ya. Dan nampaknya pergerakan ESA kalau misalnya tidak mampu bergerak menguat ke area resisten terdekatnya, maka kemungkinan saja bisa bergerak turun kembali hingga ke area support terdekatnya, ya ini berada di level area 1025 untuk titik support pertama. Dan jika misalnya pergerakan menembus area support utama, maka mungkin pergerakannya bisa saja mengalami penurunan kembali hingga ke area support kedua, yang ini berada di level area 990. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada ADMR. Oke, untuk ADMR nampaknya pergerakan ADMR masih bergerak di area downtrend ya. Terlihat kalau kita lihat cara tren dari polanya ya, bahwa pola dari candle si ADMR sendiri ini masih bertahan di area downtrendnya, dan nampaknya pergerakannya belum mampu menembus area resisten trendline-nya ya. Dan jika misalkan pergerakan pagi ini mampu menembus area resisten trendline-nya, maka kemungkinan pergerakannya bisa naik ya. Namun jika misalnya pergerakan tidak mampu bergerak menembus area resisten trendline-nya, maka kemungkinan pergerakannya masih melanjutkan penurunannya kembali hingga ke area supportnya, yakni berada di level area 1285 ya untuk titik support pertamanya. Dan jika misalnya pergerakan menembus support utama, maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area support keduanya, yakni berada di level area 1260.
Dan selain itu dari tingkat volume juga kalau kita lihat bahwa ADMR masih mencatatkan akumulasi sell diikuti dengan pola pergerakan indikator stokastiknya yang masih berada di area oversold-nya dan belum ada tanda kenaikan. Dan selain itu dari indikator MACD yang dimana kalau kita lihat bahwa pergerakan dari indikator MACD ADMR, yaitu histogram MACD dan signal MACD ini masih pergerakannya berada di area negatif ya. Jadi nampaknya pergerakan ADMR secara pergerakan masih terus masih akan melanjutkan penurunannya kembali. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada Medco ya. Untuk saham Medco, kita lihat bahwa pergerakan Medco pada hari ini nampaknya akan cenderung bergerak mengalami koreksinya terlebih dahulu, melihat di mana kalau kita lihat pada hari ini bahwa pada perdagangan sebelum-sebelumnya pergerakannya sudah bergerak naik menguat selama 5 hari berturut-turut dan nampaknya pergerakan hari ini akan cenderung melanjutkan koreksinya terlebih dahulu. Dilihat di mana pergerakan secara tingkat volume yang sudah mengalami yang mencatatkan ada akumulasi sell diikuti di mana pergerakan dari si candle-nya sendiri, ini dari MACD sendiri yang nampaknya pergerakannya sudah breakout ke bawah yang menembus MA 90-nya. Dan selain itu dari indikator MACD juga kita lihat bahwa pergerakan dari Medco ini sudah mulai menandakan adanya jenuh beli ya. Dengan dia untuk pola dan saja sehingga kami menilai pergerakan Medco sendiri akan cenderung bergerak turun hingga ke area support terdekatnya ya ini berada di level 1070 untuk titik support utamanya. Dan jika misalkan pergerakan menemukan support utama, maka kemungkinan pergerakannya masih pelemahan hingga ke titik area support kedua ya ini berada di level area 1000. Oke, kita lanjutkan. Ya ini ada Adaro. Kita lihat. Oke, untuk Adaro kita lihat pada hari ini bahwa pada pembukaan hari ini Adaro-nya bergerak naik ya. Dan kita lihat pada pembukaan ini Adaro bergerak naik atau gap up ke atas ke 3%-an. Dan nampaknya pergerakan Adaro ini terjadi, gap up-nya terjadi karena ada sentimen positif dari rilisnya data laporan keuangan Adaro yang dimana tingkat pendapatannya ini mencatatkan kenaikan ya. Sehingga pergerakan Adaro ini naik ya. Jadi pergerakan Adaro ini naik dikarenakan sentimen rilisnya laporan keuangan ya pada hari ini ya. Dan kalau kita lihat pergerakan Adaro kalau secara candle sih pergerakannya seharusnya masih melanjutkan koreksi ya. Namun karena pada hari ini pendapatan Adaro rilis dan ini maka terjadinya adanya penguatan ya. Dan kalau kita lihat ketika volume juga kita lihat saat ini juga mencatatkan adanya aksi buy ya. Dan kita lihat secara indikator MACD juga kalau kita masih bertahan di area positif. Jadi kalau kita menilai pergerakan Adaro kemungkinan sih masih bisa bergerak bertahan menguat ya hingga ke area resistennya yang berada di level area terdekatnya ya ini berada di level 3185. Dan untuk area supportnya juga tidak akan memberikan ya. Bapak Ibu jika bisa pergerakan tidak mampu bergerak menguat, maka area supportnya kemungkinan bisa bergerak saja ke area support pertamanya. Ya ini berada di level 2985. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya ini ada Antam ya. Kita lihat. Untuk saham Antam,
kita lihat bahwa pada hari ini Antam bergerak di bawah muat 1% dan nampaknya pergerakan Antam ini sudah mulai adanya perkembangan naik ya, atau adanya akumulasi baik atau penguatan terlihat di mana pergerakannya secara dengan volume yang mencatatkan akumulasi baik selama 3 hari berturut-turut kalau pada hari ini. Dan selain itu dari indikator stokastik juga kalau kita lihat bahwa pergerakan Antam juga sudah mulai naik ke atas ke area positif ya, dengan diikuti dengan pergerakan dari candle-nya yang juga kalau kita lihat sudah menunjukkan adanya pergerakan pola uptrend, sehingga pergerakan Antam sendiri kita bisa melakukan penguatan hingga ke area resisten. Pertamanya, terlebih dahulu, ya ini berada di level 2050. Dan jika misalkan pergerakan Antam mampu menemukan resisten pertama, maka kemungkinan pergerakan bisa melakukan penguatan hingga ke level resisten keduanya, yakni berada di level 2080. Oke, selanjutnya kita lihat ada saham Cepin ya, kita lihat. Untuk saham Cepin, kita lihat bahwa pergerakan Cepin nampaknya masih bergerak turun ya, melanjutkan area downtrend-nya. Dan kalau kita lihat dari garis secara jangka menengahnya, bahwa candle dari Cepin sendiri masih bergerak ke area downtrend ya, sejak 10 Januari 2023, awal bulan lalu, di mana pergerakannya masih turun ke bawah ke area downtrend-nya, dan nampaknya pergerakan hari ini masih terus menunjukkan penurunan ya. Dan penurunan ini terlihat di mana saat dengan volume ini masih mencatatkan akumulasi sell, diikuti dengan indikator stokastik bahwa mana pergerakan Cepinnya sendiri masih belum ada tanda kenaikan. Dan selain itu dari indikator MACD juga kalau kita lihat secara histogram MACD dan secara signal MACD ini pergerakan masih kompak berada di area negatif. Sehingga kami menilai pergerakan dari Cepin sendiri akan cenderung bergerak turun terlebih dahulu atau menunjukkan terlebih penurunannya hingga ke area support terdekatnya, yang ini berada di level 5.300. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area support pertamanya, maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area support kedua, yakni berada di level area 5.250. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya. Ini ada SMGR. Untuk SMGR, kita lihat bahwa pergerakan SMGR pada hari ini, bahwa secara candle, pergerakan SMGR ini masih berada di area downtrend-nya. Dan nampaknya pergerakan pagi hari ini SMGR berhasil dibuka menguat 1,05%. Dan kalau kita lihat pergerakan SMGR, nampaknya sedang menguji adanya penguatan. Hal ini terlihat tingkat volumenya yang pada hari ini dicatatkan adanya akumulasi baik, ikuti dengan pergerakan dari indikator stokastik, yang dimana pergerakan ini sedang menuju pola pembentukan area golden cross ya, ini mana jika misalkan pada hari ini pergerakan berhasil membentuk pola golden cross, berarti menandakan bahwa pergerakan SMGR akan segera bergerak menguat kembali ya, sehingga akan menilai pergerakan SMGR secara jangka pendek pergerakannya masih bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 7.275 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menemukan resisten pertama, maka kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan penguatan hingga ke area resisten kedua, yang ini berada di level area 7.350. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada saham PTPS.
Untuk saham BTPS, nampaknya pergerakan BTPS-nya masih bergerak turun ya. Jadi kalau kita tarik garis trennya bahwa pola BTPS ini masih berada di area downtrend dengan diikuti 30 menit juga kalau kita lihat saat ini masih ada akumulasi sell ya. Dan secara indikator stokastik juga kalau kita lihat pergerakan BTPS ini masih bertahan di area oversold-nya ya. Dan belum ada tanda pembangkitan sama sekali ya. Nampaknya pergerakan BTPS kami melihat bahwa saat ini pergerakan BTPS masih bergerak mengalami penurunannya ya kembali hingga mencapai ke area titik support terdekatnya ya ini berada di level 2275 untuk level support pertama dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertama maka kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area support kedua yang ini berada di level 2250. Oke, selanjutnya kita lihat Unilever ya. Untuk Unilever juga kalau kita lihat bahwa Unilever-nya masih bergerak di area downtrend ya. Dan nampaknya pergerakan Unilever belum mampu bergerak menguat ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan Unilever sendiri kalau kita lihat secara historinya terlebih dahulu ya, bahwa Unilever pernah bergerak gap down ya di tanggal 10 Februari 2023 lalu dan saat ini pergerakannya belum ada pembalikan arah dan justru pergerakan terus-menerus melanjutkan penurunannya ya. Sehingga kami menilai kalau dari sini pergerakannya akan cenderung masih bergerak turun ya. Terlihat di mana kalau misalnya dari candle pun dari 30 menit juga kalau kita lihat ini masih menunjukkan ada akumulasi sell-nya. Diikuti dengan pola dari indikator stokastik yang di mana pergerakannya masih bertahan di area oversold ya. Dan belum ada mulai ada tanda-tanda mereka mengalami penguatan ya. Dan secara indikator MACD juga terlihat di histogram histogram dari MACD-nya yang masih bertahan di area negatif dan nampaknya pergerakan dari Unilever sendiri saat ini masih bergerak turun hingga ke area support pertamanya yakni berada di level 4075 untuk support pertama dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertama maka kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area support kedua yang ini berada di level 4035. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita ya pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya pada kami. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu ya. Namun jangan berkecil hati karena kita hadir setiap Senin sampai Jumat ya di pukul 08.30 hingga 09.30 ya. 09.30. Oke, mungkin cukup sekian pada hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir. Happy cuan dan happy trading kita semuanya. Terima kasih.